Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Harimau Benggala versus singa Asia. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan antara dua kucing besar yang terkonsentrasi di kawasan Asia Selatan, khususnya di negara India. Disinilah potensi pertemuan dan pertarungan antara singa versus harimau bisa terjadi secara alami. Langsung saja kita bahas perbandingannya, sehingga di akhir video kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Singa Asia lebih kecil dari singa Afrika, dan harimau Benggala juga lebih kecil dari harimau Siberia. Keduanya bukan jenis terbesar, tapi ukurannya tetap saja besar. Singa Asia memiliki tubuh dengan panjang sekitar 2 meter, tingginya antara 1 hingga 1,2 meter, dan beratnya antara 160 hingga 190 kg untuk pejantan, dan betina berukuran lebih kecil dengan berat antara 110 hingga 120 kg. Harimau Benggala memiliki tubuh dengan panjang sekitar 2 meter, tingginya antara 90 hingga 110 cm, dan beratnya antara 175 hingga 260 kg untuk pejantan. Sementara betina punya berat antara 100 hingga 160 kg. Sekilas, ukuran singa Asia mungkin terlihat lebih besar, apalagi dengan tambahan suri tebal pada pejantan. Tapi secara keseluruhan, harimau Benggala lebih besar daripada singa Asia. Tidak ada perbedaan ketara antara singa Asia dan singa Afrika, atau antara harimau Benggala dan harimau lainnya. Keduanya tetap mewakili singa dan harimau. Singa dikenali dengan warnanya yang coklat agak kekuningan tanpa motif yang mencolok. Pejantan punya kepala besar dan sura yang lebat. Sementara harimau dikenali dengan motif belang yang indah, serta tubuh yang berotot. Mana yang lebih keren? Jawaban admin mungkin berbeda dengan kalian. Untuk penampilannya, admin lebih menyukai harimau karena warna belang dan karakter yang kuat. Singa Asia dianggap sama dengan singa Afrika. Kekuatan gigitan mereka ada di kisaran 650 PSI. Meski ada bule yang mengatakan bahwa kekuatan rahangnya bisa saja lebih kuat. Sementara kekuatan gigitan harimau Benggala ada di kisaran 1050 PSI. Dengan rahangnya yang kuat, harimau bisa mengalahkan mangsa dengan menyerang bagian tengkorak atau bahkan tulang. Sementara singa biasanya menyerang mangsa pada bagian lehernya. Dari beberapa informasi yang ada, auman singa lebih keras daripada auman harimau. Mari kita bandingkan suara auman keduanya. Sepertinya memang benar jika auman singa lebih menggema daripada harimau. Meski suara auman keduanya yang bisa terdengar hingga jauh, tapi sebenarnya suara yang mengerikan adalah ketika mereka marah dan mengancam. Ketika keduanya menggeram, maka kita akan melihat aura binatang buas yang sesungguhnya. Perhatikanlah. Perkara kecepatan ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Jika kita melihat data yang ada, kecepatan singa lebih tinggi daripada harimau. Kecepatan singa di kisaran 80 km per jam, dan kecepatan harimau ada di kisaran 65 km per jam. Tapi jika kita mencari datanya secara mendalam, maka kita akan mendapati informasi yang sangat beragam. Ada yang mengatakan bahwa harimau lebih cepat karena bisa mencapai kecepatan hingga 96 km per jam. Ada pula yang membandingkan kecepatan antara singa jantan dan singa betina yang tentunya berbeda.
Untuk kecepatannya, admin mengikuti data umum yang mengatakan bahwa singa lebih cepat daripada harimau. Jika ada yang beda pendapat, nggak masalah. Perbedaan itu indah, asalkan tidak memaksakan pendapatnya. Pada perbandingan ini, keduanya seimbang. Mereka emang jago dalam urusan panjat-memanjat, tapi keduanya jarang memburu mangsa yang ada di atas pohon, atau bahkan selonjoran di atas pohon, atau bahkan membawa mangsa ke atas pohon. Kemampuan keduanya tetap di bawah macan tutul yang lebih lincah dan jago di atas pohon. Ketika keduanya mengejar macan tutul, biasanya mereka akan menyerah jika macan tutul sudah ada di atas pohon yang tinggi. Singa Asia jarang terlihat berenang karena habitatnya yang agak jauh dari perairan. Tapi sepertinya kemampuan berenangnya sama seperti singa di Afrika. Mereka tetap saja bisa berenang dan menyeberangi perairan. Tapi dalam perbandingan ini, harimau benggala lebih hebat. Sama seperti jenis harimau lain pada umumnya. Mereka adalah kucing yang bukan hanya jago dalam berenang, tapi juga bisa berburu di dalam air dan betah di dalam air. Singa Asia punya kehidupan sosial yang lumayan berbeda dengan singa di Afrika. Tapi secara umum, mereka tetap saja hewan sosial. Singa Asia biasanya hidup dalam keluarga dan sebagian berkoalisi. Mereka sering terlihat hidup bersama. Tentu kehidupan sosial singa Asia lebih baik daripada harimau yang hidup soliter. Harimau di penangkaran mungkin bisa hidup bersama. Tapi di habitat aslinya, mereka benar-benar hewan penyendiri dan hanya berkumpul ketika musim kawin atau ketika induk membesarkan anaknya. Dari beberapa data yang ada, diperkirakan populasi harimau benggala ada di kisaran antara 2.000 hingga 3.000 ekor. Populasi mereka adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan jenis harimau lainnya. Sementara populasi singa Asia yang masih tersisa diperkirakan antara 500 hingga 700 ekor. Tentunya populasi harimau benggala lebih banyak daripada singa Asia. Mangsa utama singa Asia adalah babi hutan, rusa, antelop, dan kerbau. Mungkin hewan lain yang berukuran kecil juga diburu. Sementara mangsa harimau benggala sebenarnya tidak berbeda jauh. Mereka akan memburu mangsa seperti yang diburu oleh singa, tapi ada tambahan lain, seperti gaur, landak, hingga burung merak. Mangsa besar seperti badak, beruang, dan gajah mungkin jarang diburu oleh keduanya. Tapi dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja jadi mangsa dadakan. Itu pun kalau mampu untuk memburunya. Jenis mangsa harimau benggala lebih beragam daripada singa Asia. Siapa pesaing singa Asia? Di habitatnya, singa Asia lumayan terkurung. Mereka jarang terlihat bertemu pesaingnya. Informasinya juga lumayan minim. Sementara harimau benggala biasanya bersaing dengan beruang slot, buaya, macan tutul, dan anjing liar. Sepertinya pesaing singa Asia juga tidak berbeda jauh dengan harimau benggala. Bisa dibilang keduanya ada di level yang sama dalam perbandingan ini. Dalam perbandingan ini, singa Asia punya hubungan yang lebih baik dengan manusia. Mereka jarang bermasalah dengan manusia. Meski habitatnya lumayan tertutup, tapi singa Asia tetap menerima kehadiran manusia yang ada di sekitarnya. Sementara harimau benggala punya rekam jejak yang lumayan buruk dengan manusia. Harimau benggala sering memasuki pemukiman penduduk, menyerang ternak dan warga. Mereka adalah sosok yang berbahaya dan sangat ditakuti. Seharusnya dengan habitatnya yang berdekatan, kedua hewan ini bisa bertemu dan bertarung. Tapi, seperti yang admin katakan, habitat singa Asia seakan terkurung di Taman Nasional Gir. Sementara harimau benggala tersebar di beberapa wilayah lain. Pertemuan keduanya jarang terjadi. Admin sudah mencari informasi pertemuan dan pertarungan alami di antara mereka.
tapi hasilnya masih nihil. Jika ada tambahan informasi, bisa tulis di kolom komentar. Jika keduanya harus bertarung, siapa yang akan menang? Keduanya punya peluang yang sama untuk menang. Mereka ada di level yang sama. Lagi pula kekuatan pasukan singa Asia tidak seperti singa Afrika. Jadi bisa dibilang pertarungan mereka kalau sampai terjadi adalah duel 1 lawan 1. Dari beberapa perbandingan yang ada, singa Asia unggul dari suaranya, kecepatannya, kelompoknya, dan hubungan dengan manusia. Sementara harimau benggala unggul dari ukurannya, penampilannya, kekuatan gigitannya, kemampuan berenangnya, populasinya, dan jenis mangsanya. Dari beberapa perbandingan yang ada, harimau benggala menang jika dibandingkan dengan singa Asia. Semoga ada manfaatnya. Makasih sudah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.